Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan tempat di mana Zoro, Sanji, dan beberapa kru Hajrudin sedang berada saat ini. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, mereka naik sebuah lift yang terbuat dari kapal untuk menuju ke dunia matahari. Namun di tengah perjalanan mereka melewati suatu cabang unik yang terletak di antara dunia bawah dan dunia matahari. Di sana kebetulan ada beberapa prajurit raksasa yang membutuhkan pertolongan dari serangan raksasa iblis dan monster mimpi buruk. Dengan begitu, Zoro, Sanji, dan para kru Hajrudin pun singgah dulu ke sana lalu bertarung melawan para musuh itu. Seiring berjalannya waktu, jumlah musuh terus bertambah, tapi mereka berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Bahkan Zoro dan Sanji juga mencoba jurus baru masing-masing sebagai persiapan sebelum sampai ke dunia matahari. Kini Zoro berkata bahwa dalam pertarungan melawan para raksasa iblis tadi, dia merasakan sensasi aneh pada pedang Sandai Kitetsu miliknya. Nah, untuk mengingatkan kembali 3 pedang Zoro saat ini, terdiri dari Enma yang diperoleh di Wano Kuni, Wado Ichimonji yang merupakan peninggalan Kuina di dojo dulu, dan Sandai Kitetsu, sebuah pedang terkutuk yang dia dapat dari suatu tokoh pedang di Loget Town 2 tahun yang lalu. Menurut Zoro, Sandai Kitetsu ini memberinya sensasi aneh dalam pertarungan tadi. Namun Zoro tidak bisa menjelaskan dengan lebih detail sensasi macam apa sebenarnya yang dia rasakan itu. Meski begitu, berhubung Zoro merasakan sensasi tersebut saat bertarung melawan raksasa iblis, ini tentu berkaitan dengan kekuatan kutukan. Sandai Kitetsu adalah pedang terkutuk dan teknik domi versi yang Imu pakai untuk mengubah para raksasa menjadi iblis pun berhubungan erat dengan kekuatan kutukan kuno. Ketika Zoro bertarung melawan para raksasa yang terkena kekuatan kutukan kuno itu, hal tersebut memicu energi kutukan pada pedang Sandai Kitetsu menjadi lebih aktif. Sebab ketika dua kekuatan kutukan yang berbeda saling bersinggungan, maka akan ada suatu dampak tertentu. Hal ini bisa menjadi awal mula bagi pedang Sandai Kitetsu milik Zoro untuk berkembang menjadi jauh lebih kuat lagi, karena potensi dari energi kutukan yang ada pada pedang tersebut mulai semakin meningkat. Dengan begitu, dalam Elbaf Arc ini ketiga pedang Zoro semuanya akan mengalami power up masing-masing dengan alasan yang berbeda. Untuk Sandai Kitetsu, seperti yang telah dijelaskan tadi, potensi energi kutukannya akan bangkit sehingga memperkuat pedang itu asalkan Zoro mampu mengendalikan kutukan itu dengan baik. Lalu untuk Enma, pedang itu akan semakin kuat karena menerima asupan haki yang lebih besar dari sebelumnya. Seperti yang kita tahu, Enma memang pedang yang sangat unik. Pedang ini menyerap haki dengan sangat besar sehingga sulit sekali untuk mengendalikannya. Namun seiring dengan penguasaan haki Zoro yang semakin baik, maka pedang Enma pun akan semakin terkendali dan bisa dipakai dengan lebih efektif lagi. Lalu untuk Wado Ichimonji, pedang ini juga tentu akan mengalami peningkatan kekuatan, tapi untuk sekarang belum diketahui detailnya seperti apa. Power up dari ketiga pedang tersebut pun akan membuat Zoro menjadi semakin kuat dan mencapai level baru dari penggunaan teknik pedang. Hal ini akan sangat bagus dalam pertarungan di dunia matahari nanti, baik untuk melawan kesatria suci atau bahkan untuk membantu Luffy dalam pertarungan melawan Imu yang merasuki tubuh Gunko. Zoro sepertinya akan memiliki peran signifikan dalam pertarungan besar tersebut. Di tempat mereka berada sekarang, kru Hajrudin yang bernama Goldberg pun bilang pada Zoro bahwa dia memang merasakan adanya sensasi aneh dari pedang Zoro yang satu itu, sambil menunjuk ke arah Sandai Kitetsu. Sanji juga membenarkan hal tersebut. Sanji bilang dengan Kenbunshoku hakinya, dia merasakan bahwa pedang itu punya aura yang misterius, sedangkan pedang Enma yang didapat oleh Zoro di Wano punya aura yang buas. Nah, untuk pedang satunya lagi yang berwarna putih punya aura yang terbilang sangat tenang. Tapi Sanji tidak bisa berkomentar lebih jauh lagi sebab dia sama sekali tidak mengerti tentang pedang. Rod pun berkata, setahunya di perpustakaan burung hantu ada sebuah buku yang berisi berbagai informasi penting soal pedang. Jika kekacauan ini sudah selesai, maka Zoro harus membaca buku itu karena mungkin bisa membantunya untuk semakin memahami sensasi apa sebenarnya
sebenarnya yang dia rasakan dari pedang miliknya itu. Zoro pun bilang, walau dia sebenarnya agak malas untuk membaca buku, tapi saran dari Rod itu adalah ide yang bagus. Asalkan berkaitan dengan pedang, maka Zoro pasti akan tertarik. Kru Hajrudin yang lain yang bernama Stenson pun bilang, untuk membaca buku-buku seperti itu adalah urusan nanti, karena prioritas sekarang adalah membereskan kekacauan yang ada terlebih dahulu. Dia bilang begitu sambil melihat kedatangan dari beberapa monster mimpi buruk baru yang turun dari atas. Sanji pun bilang mereka ini seolah tidak ada habisnya. Nah, langkah terbaik memang adalah dengan mengalahkan sang dalang utama yang menciptakan monster-monster itu. Berpindah ke Pulau Hachinosu, Shanks dan Kurohige masih bertarung dengan dampak serangan yang sangat besar sampai bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di sana. Nah, Shanks berkata, jika pertarungannya melawan Kurohige berlangsung lebih lama dan mereka semakin bertarung habis-habisan, maka Pulau Hachinosu yang merupakan markas Kurohige ini pasti akan segera hancur. Kurohige pun berkata, tenang saja, di kelompoknya ada seorang pengguna kekuatan buah iblis pulau yang mana dia bisa menyatu dengan pulau dan bisa memperbaiki kerusakan pulau sebesar apapun. Orang yang Kurohige maksud tentu adalah Avalo Pizarro. Namun saat ini, Avalo Pizarro sedang bertarung melawan Lau di dalam bangunan tengkorak sehingga Avalo Pizarro pun belum bisa menyatu dengan pulau. Sang Shanks berkata, baiklah kalau begitu. Kemudian dia mulai menggunakan teknik Aramitama yang lebih kuat dari sebelumnya. Sekadar mengingatkan kembali, Aramitama adalah salah satu teknik Roger selain Kamusari, yang mana Roger pernah menggunakan teknik itu ketika Bentrock melawan Garp. Teknik Aramitama Shanks lancarkan ini pun memiliki daya hancur yang sangat kuat. Bahkan meski Kurohige menggunakan pukulan Gura-Gura Nomi untuk menahannya, dia tetap terlempar ke belakang. Dan tebasan Aramitama Shanks itu menghancurkan banyak sekali bangunan yang ada di sana. Shanks pun berkata, silahkan suruh anak buahmu itu untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Ketika Kurohige sudah terpental jauh ke belakang, Shanks pun mengingat suatu momen di masa lalu ketika dirinya yang masih kecil sedang berlayar bersama dengan bajak laut Roger. Pada saat itu, Roger sudah mendapatkan suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sepertinya, penyakit itu mulai diderita oleh Roger beberapa tahun setelah pertempuran di Pulau God Valley. Jadi, Roger pun berkata kepada Rayleigh dan Skopper Gaban bahwa inilah saatnya melatih Shanks untuk menjadi penerus mereka, karena Roger merasa bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Momen ini juga bertepatan di mana Shanks secara tidak sengaja membangkitkan Hao Shokohaki di usianya yang masih sangat muda. Jadi, rupanya di pertarungan sebelum momen ini, Roger melihat bahwa Shanks secara tidak sengaja menumbangkan banyak musuh dengan Hao Shokuhaki-nya. Nah, padahal Hao Shokuhaki Shanks itu dilepaskan secara tidak sengaja, namun mampu menumbangkan lebih dari 1000 orang. Roger pun berkata kepada Gaban dan Rayleigh bahwa sepertinya Shanks mempunyai Hao Shokuhaki yang sangat luar biasa, bahkan melampaui Hao Shokuhaki milik mereka bertiga. Di usianya yang masih anak-anak saja, Shanks sesudah bisa menumbangkan 1000 orang. Padahal Roger, Rayleigh, dan Gaban bisa membangkitkan Hao Shokuhaki mereka di usia remaja sekitar 17 tahun. Rayleigh pun sependapat dengan Roger. Jadi, ini memang saatnya untuk melatih Shanks secara serius. Awalnya, Roger dan yang lain hanya melatih Shanks bagaimana cara mengontrol Hao Shoku untuk menekan mental lawan, sebab ini memang adalah dasar dari kemampuan Hao Shokuhaki. Praktek dari latihan Shanks itu pun dijalankan, di mana saat itu kebetulan bajak laut Roger sedang berhadapan dengan bajak laut besar yang memiliki ribuan pasukan. Shanks yang sudah bisa mengontrol Hao Shokuhaki-nya pun mulai menggunakan Hao Shokuhaki-nya itu untuk menumbangkan para musuh, dan benar saja Shanks bisa langsung menumbangkan sekitar 5000 orang. Ini tentu hal yang luar biasa karena usia Shanks masih anak-anak. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Roger, Rayleigh, dan Gaban mulai melatih Shanks bagaimana cara melapisi serangannya dengan Hao Shokuhaki. Mengapa tiga orang itu senang melatih Shanks bersama-sama? Karena mereka begitu antusias dengan bakat dan perkembangan dari si rambut merah itu. Shanks masih kecil sudah mampu menguasai 3 jenis haki dengan sangat baik, sehingga tentu para senior dalam bajak laut Roger itu sangat antusias. Terlebih lagi Hao Shokuhaki Shanks juga terbilang sangat luar biasa, yang mana meski dia masih anak-anak, Hao Shokuhaki-nya itu sudah setara bahkan melampaui rata-rata orang dewasa. Sambil tertawa, Roger pun bilang, bocah ini pasti akan melampaui dirinya saat sudah dewasa nanti. Di pertempuran lain, ada suatu momen yang juga sangat menarik. Tiba-tiba semuanya terkejut saat melihat Shanks memakai teknik Kamusari, padahal Roger sendiri belum pernah mengajarinya teknik tersebut. Rencananya Roger baru
akan mengajari Shanks teknik Kamusari ketika nanti Shanks sudah beranjak dewasa. Tapi rupanya Shanks sudah bisa meniru teknik itu dari saat dia masih kecil. Bahkan selain teknik Kamusari, teknik Aramitama juga bisa dia tiru. Roger pun berkata, bocah ini memang sangat berbakat. Meski teknik Kamusari dan teknik Aramitama yang Shanks pakai tadi masih terbilang lemah, tapi itu sudah cukup bagus karena memang Shanks ini masih anak kecil. Seiring berjalannya waktu, teknik-teknik itu pasti akan dia kembangkan menjadi lebih kuat lagi. Bahkan teknik-teknik lain milik Roger pun pasti akan mampu dia tiru. Perkataan Roger itu memang benar, karena teknik Kamusari dan Aramitama yang Shanks gunakan telah berkembang menjadi semakin kuat. Kilas balik pun berakhir, dan Shanks berbicara dalam hati dengan mengucapkan terima kasih kepada Kapten Roger. Berkat latihan haki yang dulu Roger ajarkan, dan juga teknik-teknik Roger yang berhasil Shanks tiru, dirinya bisa menjadi sekuat sekarang ini. Pengalaman bersama bajak laut Roger dulu benar-benar sangat berharga untuknya. Beralih ke Pulau Elbaf lagi dan memperlihatkan wilayah dunia matahari, para kru bajak laut topi jerami yang masih terbelenggu kekuatan musuh kembali mendapat sorotan. Di sana Jinbe berkata bahwa dengan melihat sosok misterius yang merasuki kesatria suci dan kemampuan anehnya dalam mengubah para raksasa menjadi iblis, membuat Jinbe berpikir bahwa rumor-rumor yang sering dia dengar saat masih menjadi Shichibukai dulu ternyata memang benar. Nami pun bertanya rumor apa yang Jinbe maksud. Lalu Jinbe pun memberitahu tentang berbagai cerita dan asumsi tentang keanehan di Marijoa yang merujuk kepada eksistensi dari sosok misterius itu. Menurut Jinbe, ada cerita tentang suatu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang. Konon orang yang berani masuk ke sana akan langsung menghilang. Dia pun menduga ruangan itu adalah tempat pribadi dari sosok yang sedang merasuki tubuh kesatria suci saat ini. Lalu ada pula rumor bahwa Gorosei sebenarnya bukan pemimpin tertinggi pemerintah dunia karena ada orang lain yang ada di atas mereka. Dengan melihat dan merasakan skala kekuatan dari sosok misterius di tubuh Gunko itu, Jinbe cukup yakin bahwa dialah sang pemimpin sejati pemerintah dunia. Aura yang dipancarkan jauh lebih menakutkan daripada para Gorosei di Pangea Castle tempo hari. Robin pun setuju dengan perkataan Jinbe. Dia tahu pemerintah dunia memang memiliki banyak rahasia. Namun rahasia-rahasia itulah yang membuat pemerintah dunia semakin kuat dan mampu bertahan selama ratusan tahun ini. Berpindah ke tempat lain di Elbaf ditampilkan wilayah dunia bawah. Di sana ketika Luffy dan Gaban membicarakan tentang kekuatan dari pemimpin tertinggi pemerintah dunia, Loki pun mengingat perkataan Shanks dulu. Saat berhadapan dengan Shanks, Loki dengan percaya diri pernah berkata bahwa dia akan mengalahkan Shanks dan dia juga akan mengalahkan semua musuh lain satu persatu, termasuk keseluruhan pemerintah dunia. Tapi kalau itu, Shanks mengingatkan Loki bahwa pemerintah dunia bukanlah musuh yang bisa Loki kalahkan seorang diri. Mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat besar dan yang paling penting, mereka juga memiliki kekuatan rahasia yang tidak diketahui oleh publik. Sekarang Loki pun menyadari bahwa dulu Shanks sedang membicarakan tentang sosok pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Luffy pun menanggapi Loki dengan bilang, jadi bahkan orang sehebat Shanks pun mengakui kekuatan dari sosok itu. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, kelanjutan perang di Marijoa akan diperlihatkan. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Dragon bersama dengan pemimpin dari kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia sedang bertarung melawan 3 Gorosei. Para Gorosei itu terdiri dari Garling, Mars, dan Nusjuro. Si pemimpin kelompok pemberontak yang baru datang itu pun bentrok dengan Garling. Haki yang dimiliki oleh pemimpin kelompok pemberontak tersebut terbilang sangat luar biasa. Tapi tentu Garling juga tidak kalah hebat. Walau stamina Garling sudah banyak terkuras dan tubuhnya tidak lagi prima akibat berbagai pertarungan yang terjadi sebelumnya, tapi dia tetap bisa mengeluarkan haki yang sangat besar. Sebagai seorang Vigarland, kapasitas haki Garling memang terbilang sangat besar. Sedangkan untuk Dragon, dia bertarung melawan Mars dan Nusjuro. Kali ini, Dragon akan fokus untuk memakai teknik cakar naga dan haki yang besar. Teknik cakar naga memiliki banyak variasi jurus yang akan Dragon eksplorasi dengan lebih jauh lagi. Pemimpin kelompok pemberontaknya sedang bertarung melawan Garling itu pun bisa melihat juga aksi Dragon, sehingga dia berkata bahwa ilmu bela diri yang Dragon ciptakan itu memang sangat hebat. Bahkan menurutnya, lebih hebat dari teknik Rokushiki milik pemerintah dunia. Terakhir cerita kembali memperlihatkan tempat yang berbeda. Morgans, Vivi, Wapol, dan orang-orang yang lain sudah kembali naik ke balon udara setelah sebelumnya bersembunyi di suatu pulau karena diburu oleh seorang kesatria suci. Alasan memperlihatkan kini mereka terbang lagi karena Morgans mendapat kabar dari informan bahwa kesatria suci tersebut sedang dihadang oleh bajak laut
Laut Kuja. Jadi untuk sementara, Morgans, Vivi, dan Wapol masih dalam keadaan aman. Pertarungan antara bajak laut Kuja melawan pihak pemerintah dunia yang dipimpin oleh kesatria suci itu pun akan mendapat sorotan. Di sana, pihak bajak laut Kuja terbilang sangat unggul karena semua agen-agen pemerintah dunia telah berubah menjadi batu akibat ular dari bawahan Hancock. Hanya kesatria suci itu sendiri saja yang masih bisa bertahan. Entah karena hakinya memang kuat atau dia tahu cara mengatasi efek meromeronomi. Namun bisa bertahan dari pembatuan bukan berarti sebuah keunggulan karena buah Hancock masih bisa menyerang secara langsung dengan teknik-teknik lain. Perlu diingat bahwa Hancock juga memiliki Haoshoku Haki sehingga dia bisa memberi perlawanan yang sangat efektif kepada kesatria suci itu. Ditambah lagi, buah Hancock juga dibantu oleh para kru terkuatnya sehingga keadaan di sana menjadi lebih menguntungkan. Kemungkinan besar kesatria suci yang bertugas untuk memburu Vivi ini termasuk dalam jajaran kesatria suci yang paling lemah, sebab kemampuan bertarungnya tidak sehebat para kesatria suci lain yang beraksi di Elbaf maupun yang beraksi di Marijoa. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!